sahabat, kita lanjut ke login guru ya. Login guru untuk kurikulum 2013 pada aplikasi Rapot SP ya. Jenjangnya tentu jenjang SD. Oke, kita login ya. Kita login. Nah, kemudian setelah login ya boleh disimpan atau tidak. Nah, di sini akan tertera langsung sekolah kita. Nah, selanjutnya setelah guru ya kelas 2 login, maka akan ada tampilan seperti ini, yaitu di dashboard dia ada input nilai ya, import nilai, proses nilai PTS, proses nilai akhir, nilai P3 K13. Nah, ini bedanya di sini ya. Jadi kalau kurikulum 2013 itu P3, kalau kurikulum Merdeka P5. Oke, kita lanjut saja. Jadi kita mulai di menu guru, yaitu input nilai. Di input nilai ada dua menu, yaitu nilai sumatif dan nilai sumatif akhir semester. Nah, kita input di sini nilai sumatif, kita pilih ya, input nilai sumatif, kita pilih kelas, kemudian mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini yang tadi telah disetting di Davodi. Oke, misalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya pilih sumatif ke 1, kemudian pilih target capaian atau TP atau lingkup materi. Nah, di sini masih kosong, maka kita tekan tambahkan target capaian. Nah, kita tekan ini. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan kode apa saja untuk membedakan. Nah, misalnya 3.1 ya, ini hanya kode ya. Boleh juga 1, boleh ya, yang lainnya pun boleh. Jadi ini biar lebih enak aja, sudah terbiasa ya. 3.1. Nah, di sini ada target capaian TP atau lingkup materi. Nah, ini bisa kita dapatkan dari data kita yang telah kita miliki. Nah, misalnya ini saya contohkan ya untuk kelas 2. Di sini ada 4 TP ya atau capaian. Maka kita copy saja datanya, lalu paste ya. Kemudian proses. Nah, di sini kembali ke awal. Nah, di sini sudah ya, target capaian sudah tercetak nih atau sudah terinput 3.1 ya. Kemudian kita ingin menambahkan ya, kita tambahkan. Karena tadi ada 4 ya, kita tambahkan, ini baru 1, tambah lagi. Nah, tambah lagi, misalkan di sini ada 3.2 ya. Kita tambahkan lagi dari data kita yang sudah kita miliki, kita copy ya. Kemudian paste ya. Begitupun selanjutnya kita tambahkan sampai 4 ya, karena ada TP nya ada 4. Kita ikuti saja, kita copy pastekan data yang kita miliki ya, kemudian kita tambah lagi ya. Kemudian tambah 3.4 ya, kemudian kita copy ya. Kemudian proses. Nah, di sini sudah ada TP ya dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu pun harus menginput TP bahasa Indonesia ya. Dari mana? Dari data yang kita miliki, misalkan ini bahasa Indonesia ya. Kemudian ada TP matematika ya kelas 2, kemudian ada SBDP dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap mata pelajaran diinput TP nya. Nah, ini saya contohkan satu dulu saja, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya kita pilih 1. Nah, setelah kita input ini 3.1 kita pilih. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada batas ketercapaian kompetensi, batas bawah. Batas bawah misalnya ini ya KKM dari satu mata pelajaran ini, yaitu PPKN misalnya di kelas 2 KKM-nya misalnya ya 75 misalnya ya. Kemudian ini untuk data nilai siswanya tinggal diinput ya, nilai sumatif ke-1-nya berapa ya, misalnya saya contohkan, misalkan ada yang 85, ada yang 90, ada yang 85
80 ya, atau 80 ya. Ini 3 yang saya contohkan. Setelah itu jangan lupa untuk selalu menekan atau memilih tombol paling bawah, yaitu simpan data ya. Jadi biar datanya itu tersimpan, maka kita tekan simpan data. Nah selanjutnya pun di sini sudah 31 ya, kemudian kita lanjut ke 3.2 ya. Kita pilih dulu sematif kedua, ya, kita pilih sematif kedua, lalu kita pilih 3.2. Di sini pun saya contohkan misalkan 3 ya, 3 siswa misalkan seperti ini. Kemudian di sini pun harus sama ya, karena KKM kelasnya untuk PKN 75. Jadi ini harus diisi. Kalau ini nggak diisi nanti tidak bisa tersimpan. Ya saya contohkan 3 siswa, kemudian simpan data. Nah, lanjutnya lagi pilih ya sumatif ketiga 3.3 ya, kita ini juga harus sama ya. Contohkan 95 misalnya 8785 misalnya, kemudian simpan ya. Selanjutnya kita pilih sumatif keempat karena TP-nya ada 4 ya. Nah, kemudian lanjut isi contoh ya. Kemudian simpan. Semua Bapak Ibu lakukan di semua mata pelajaran ya. Ini hanya saya contohkan di satu mata pelajaran saja. Kemudian lanjut ke sumatif akhir semester. Nah sumatif akhir semester kita input ya, kita pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya, ini saya contohkan 1, kemudian jenis nilai yaitu sumatif akhir semester. Nah di sini hasil semester ya bisa dibilang UAS ya, kita input nilai UAS di sini, nilai akhir ya, nilai akhir ya, karena saya contohkan tadi 1 orang ya, 1 siswa. Oke saya contohkan saja misalnya 3 siswa ini ya, nilai akhirnya, kemudian simpan. Jadi lakukan semua itu ya, lakukan di semua mata pelajaran dan jangan pernah lupa untuk menekan tombol simpan. Jadi kalau sudah tersimpan dia akan ada di sini. Selanjutnya setelah menginput nilai, maka masuk ke menu ini import ya, kita abaikan saja karena kita sudah menginput secara manual. Kemudian kita proses nilai PTS. Proses nilai PTS. Di sini ada proses nilai, proses deskripsi, nilai PTS terkirim, deskripsi PTS terkirim. Nah, proses nilai PTS, kita masuk ke menu proses nilai PTS. Kita pilih kelas, kita pilih mata pelajaran, kita pilih semester 1. Nah, di sini akan ditampilkan ya, akan ditampilkan 4 TP yang tadi kita input. Nah, jika salah satunya tidak masuk ke PTS, ke pengambilan nilai PTS, maka statusnya bisa kita nonaktifkan. Jika ada 1 atau 2 TP yang tidak masuk PTS, bisa kita nonaktifkan. Jika semuanya memang masuk ke penilaian PTS, maka langsung saja kita tampilkan, kemudian kita simpan, kirim nilai, maaf. Jadi kalau misalkan memang semuanya ini masuk ke PTS ya, maka kita bisa kirim nilai langsung. Namun apabila ada dari keempat TP ini yang tidak masuk ke PTS, misalnya ya ini tidak aktif, nah, jadi kita pilih dulu, misalnya hanya 1 ini tidak masuk atau 2 tidak masuk ya, tidak masuk ke penilaian PTS, kita tampilkan, nah kemudian simpan. Nah, jadi ini menandakan keempat TP ini hanya 2 yang masuk untuk penilaian semester. Nah, ini contoh, kemudian kirim ya, ini contoh saja, kemudian kirim ya, saya contohkan tidak semuanya masuk ke penilaian semester. Selanjutnya ada proses deskripsi PTS. Lanjut ke menu proses deskripsi PTS, kita pilih kelas, lalu kita pilih mata pelajaran, kemudian kita pilih semester. Nah ini sudah otomatis ada ya, sudah otomatis terisi ya. Jika nilainya sudah semua terinput, maka kita tekan kirim deskripsi ya, kita tekan
tekan menu atau tombol kirim deskripsi ya, pojok kanan bawah. Selanjutnya nilai PTS terkirim. Nah ini kalau kita mau melihat ya apa yang tadi kita kirim, benarkah terkirim ya, benarkah sudah masuk. Nah ini jadi 3 anak yang tadi saya contohkan sudah terkirim nilainya. Selanjutnya masuk ke menu deskripsi PTS terkirim. Sama tadi pun ini kita untuk melihat apakah deskripsi 3 anak tadi terkirim. Nah sudah terkirim. Selanjutnya dari proses nilai PTS masuk ke proses nilai akhir. Nah, di sini ada proses nilai akhir, proses deskripsi, nilai akhir terkirim, deskripsi terkirim. Nah, kita masuk ke proses nilai akhir. Kita pilih kelasnya, kemudian mata pelajaran ya. Nanti sahabat semua mata pelajaran ya. Ini hanya satu contoh saja. Kemudian semester. Nah, di sini sudah ada atau sudah tersetting sedemikian rupa. Maka kita tekan saja tampilkan. Nah, kita tekan tampilkan, kemudian kita simpan atau kita kirim nilai. Jadi setelah menekan tampilkan, kita tekan kirim atau menu kirim nilai kita pilih. Oke, berhasil data ya, menyimpan data, kemudian proses deskripsi. Nah, selanjutnya pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester, terus di bagian paling bawah kita kirim deskripsi ya, scroll ke bawah ya, pojok kanan bawah ya, kita kirim deskripsi. Oke, berhasil menyimpan data. Nah, ini menu untuk melihat apakah betul terkirim ya, boleh kita lihat nanti di semua mata pelajaran. Oh sudah. Kemudian deskripsinya juga, deskripsi terkirim, kita lihat apakah sudah terkirim atau belum ya, kita lihat saja. Oh ternyata sudah. Jadi kalau sudah ada isinya berarti sudah terkirim. Nah selanjutnya di sini ada nilai P3K 13. Nah ini menu yang harus diinput ya, input nilai P3, import nilai P3. Nah kita pilih menu input nilai P3, kita pilih kelas, kemudian kita pilih semester. Selanjutnya kita pilih dimensi. Nah dimensi ini semuanya harus diisi atau diinput. Misalkan 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah kita contohkan. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru nanti ketika login dan menginput nilai P3K harus per anak, karena mungkin per anak itu masing-masing ya dalam akhlaknya itu tidak semuanya tidak teramati, mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang ya. Jadi masing-masing kepribadian anak Bapak Ibu guru yang lebih mengetahui. Dan saya hanya sekedar mencontohkan misalnya, nah ini untuk pilih untuk semua siswa. Jadi untuk akhlak beragama ya karena masih kelas 2 saya contohkan sedang berkembang. Kemudian akhlak pribadi ya karena masih kelas 2 ya mulai berkembang. Kemudian akhlak kepada manusia ya, saya mulai juga berkembang sesuai harapan. Misalnya kepada akhlak alam ya, misalnya saya pilih berkembang sesuai harapan. Akhlak bernegara misalnya saya pilih mulai berkembang. Nanti jika memang per siswa itu berbeda, di sini bisa Bapak Ibu pilih. Nah, misalkan dia akhlak pribadinya sangat berkembang misalnya. Atau di sini ya di nomor 3 udah ya. Kalau misalkan dia akhlak kepada manusianya si Ahmad ini sangat berkembang. Jadi boleh ya, memang harusnya per siswa. Ini saya hanya sekedar mencontohkan saja. Nah, jangan lupa kalau sudah seperti ini ya harus menyimpan ya, simpan data. Oke, disimpan. Selanjutnya kebinekaan juga seperti itu ya. Jadi dipilih sesuai dengan keadaan ya siswanya masing-masing. Ini hanya sekedar contoh ya, maka ya udah saya sekedar contoh saja ya, biar cepat untuk aplikasi yang digunakan, biar cepat Bapak Ibu mengerti saja. Nah ini langsung ke bawah ya, disimpan. Nanti Bapak Ibu tentu harus memilih secara personal ya, secara personal masing-masing ya.
Tentunya ini hanya sekedar contoh saja, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nah, kemudian mandiri. Jadi kalau ini tidak diisi, nanti kepribadiannya atau sikapnya itu tidak tampil ya. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Jadi nanti harus disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja agar nanti ketika pencetakan rapot itu ada isinya. Oke, semua sudah terinput ya. Dari beriman, kebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif sudah terinput. Kita lihat, kita kembali ke menu nilai, yaitu import nilai P3. Jadi setelah diinput tadi kita harus mengirim ya, mengimport. Nah, setelah ini kita langsung ini tidak. Untuk import nilai P3K kita bisa melewati karena kita sudah mengisi secara manual. Oke, selanjutnya cek penilaian. Nah, di sini ada status penilaian ya. Cek penilaian, di sini ada status penilaian. Kita masuk ke status penilaian. Nah, ini sudah terlihat ya. Ada 12, ada 3 data yang belum ya semua. Kemudian daftar nilai harian. Nah, di sini ada daftar nilai hariannya. Kita bisa cek. Sini sudah 3 anak yang masuk. Nah, selanjutnya pencapaian nilai rapot. Nah, di sini jangan sampai tidak dilihat juga ya. Nah, di sini ada perkembangan nilai rapot, ada perkembangan deskripsi. Nah, ini juga. Jadi untuk memantau ya, untuk pengecekan penilaian. Nah, selanjutnya setelah cek penilaian, maka di sini ada data siswa. Untuk menu wali ya, untuk menu wali di sini ada menu wali, yaitu data siswa, kemudian input data raport, cek penilaian sama seperti guru, kemudian cek nilai. Nah, yang penting itu di sini ialah input data raport. Nah, di sini ada input kehadiran. Silakan Bapak Ibu menginput kehadiran siswa-siswinya. Nah, selanjutnya input nilai ekskul. Nah, nilai ekskul ini akan tampil jika di settingan dapodiknya ya sudah ada ya, sudah terpasang ekskul yang dilaksanakan di sekolah ya, tinggal input nilai saja. Di sini nanti akan ada ya pilihan nilai sangat baik, baik, cukup dan kurang. Misalnya baik, kemudian diberikan deskripsi. Nah, siswa ini mengikuti ekskul apa saja. Ya, nanti di sini di menu input nilai ya, input nilai ekskul. Oke, selanjutnya di sini ada input catatan kelas ya, input catatan wali kelas, pilih kelasnya, pilih semesternya. Ini bisa kita berikan catatan wali kelas kepada masing-masing siswa. Selanjutnya input nilai karakter P3. Nah, di sini input nilai karakter P3, apa yang tadi di input ini masih kosong ya, maka kita tekan ini generate capaian karakter ya. Kalau di sini deskripsinya masih kosong, maka kita tekan menu generate capaian karakter. Nah, kemudian setelah di generate maka akan otomatis terisi ya, akan otomatis terisi ya, sampai seluruh siswa. Kemudian paling bawah ya, pojok kanan paling bawah simpan data. Jadi setelah di generate tekan menu simpan atau tombol simpan data. Nah, berhasil menyimpan data nilai karakter. Selanjutnya di sini ada menu cek penilaian. Status penilaian yang hampir sama dengan yang tadi. Pencapaian nilai rapot pun ya, untuk melihat ya. Untuk melihat ya seperti ini. Kemudian selanjutnya cetak nilai. Nah, ini saya langsung saja ke cetak nilai rapot ya. Saya langsung ke cetak nilai rapot. Ya, kita buktikan apakah sudah benar pengisian kita. Nah, pilih kelas 2C. Nah, kemudian
di sini ada generate raport K13 kelas ini. Maka kita tekan menu ini ya. Selanjutnya setelah sudah tergenerate, nah maka akan tampil data-data seperti ini ya. File raport K13 siswa, yuk kita cek ya, kita lihat. Oke, kita download, kita open. Nah, selanjutnya di sini, nah, maka telah terinput ya, telah terisi nah, semua data yang tadi kita lakukan, yaitu sikap ya, sudah terinput dalam pemuatan dan yang lainnya. Kemudian penguasa pengetahuan dan keterampilan, nah sudah masuk pun nilainya, karena memang yang saya contohkan hanya satu mata pelajaran. Oke, catatan oleh kelas orang tua ya seperti ini. Oke, jadi demikian rupa yang telah kita input ya, telah masuk, artinya raport bisa langsung dicetak dan dibagikan ke siswa masing-masing. Oke, sekian saja dari Bang Irwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.